Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi maning sedulur. Pada malam hari ini sedikit saya ingin sharing tentang zaman baru. Sebuah keniscayaan, sebuah sunatullah bahwa perubahan zaman itu akan terus terjadi. Dan perubahan ke depan ini sangat cepat, begitu cepat. Dulu kita ingat ada zaman batu. Kenapa dinamakan zaman batu? Karena trennya pada waktu itu adalah batu. Buktinya apa? Peninggalannya apa pada zaman batu? Banyak sekali peninggalan sejarah yang adiluhung yang sangat tinggi nilainya. Yaitu misalnya bikin candi pakai batu. Semuanya pakai batu. Karena orang pada waktu itu memang trennya semuanya pakai batu. Dan dipahat dan macam-macam sehingga punya nilai seni yang sangat tinggi. Itu peninggalan yang sangat luar biasa. Contoh kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan, candi-candi yang lain. Oke. Zaman itu belum ada penerangan yang kita rasakan seperti sekarang. Karena zamannya memang masih zaman itu trennya. Misalnya ketika malam gelap, maka penerangannya pada waktu itu adalah api. Baik itu pakai sentir, pakai lentera, pakai petromak, dan lain sebagainya. Itu dulu. Nah, setelah itu zaman berubah lagi trennya. Berubah menjadi zaman listrik. Kalau dulu orang nonton TV itu pakai aki, akhirnya berubah menjadi semuanya pakai listrik, termasuk penerangan itu pakai listrik. Maka perubahan zaman itu juga akan punya dampak. Contoh misalnya seperti ini. Ketika zaman listrik datang, maka banyak usaha-usaha yang menepi dan akhirnya gulung tikar. Contoh misalnya, orang yang memproduksi lentera, orang yang memproduksi petroma, orang yang memproduksi sentir, orang yang jualan minyak, materialium, dan lain sebagainya. Itu akhirnya menepi dan sekarang sudah tidak ada lagi. Terus juga misalnya aki untuk strum TV, sekarang sudah tidak begitu diproduksi seperti dulu, karena kebutuhannya sekarang hanya untuk mobil dan sebagainya. Perubahan dari zaman batu ke zaman listrik itu banyak membawa dampak yang luar biasa, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak negatifnya ya bisa kita rasakan sekarang, misalnya dengan listrik kita begitu mudah untuk digunakan sebagai penerangan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada yang terpinggirkan. Oke teman-teman, itu saja belum cukup. Terus zaman berputar terus. Akhirnya berubah lagi. Ada zaman HP. Orang sebelum zaman HP itu komunikasinya pakai surat, ya, pakai telegram, dan lain sebagainya. Kalau toh pun ada yang sedikit modern, itu ada wartel, ada telepon umum, dan lain sebagainya. Tapi begitu datang zaman HP, maka semuanya berubah. Yang tadinya komunikasi pakai surat, cukup pakai SMS. Yang tadinya orang datang ke wartel, berpindah menjadi cukup mencet telepon di HP. Sekali lagi, perubahan ini membawa dampak baik atau dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya apa pada waktu itu? Usaha wartel gulung tikar, ya kan? Kantor pos cengip-cengip,
tidak ada lagi orang yang kirim surat dan lain sebagainya. Nah, artinya di situ ada dampak dari perubahan itu. Wartel sekarang tidak kita jumpai lagi dan lain sebagainya. Nah, sekarang rubah lagi, zaman internet. Kalau dulu HP hanya untuk SMS dan nelpon, sekarang sudah lebih canggih lagi. Bisa untuk apa saja. Ini luar biasa. Aplikasinya pun sangat banyak sekali. Dampak dari ini pun sangat luar biasa, baik yang positif ataupun yang lebih negatif atau yang negatif itu. Contoh misalnya HP yang jadul-jadul seperti itu sudah tidak ada lagi. Sekarang gantinya Android, smartphone dan sebagainya, yang di samping untuk komunikasi secara tertulis juga langsung bisa nelpon, bisa video call, bahkan bisa berhubungan dengan seluruh orang di dunia melalui media sosial dan sebagainya. Nah, ini perubahan yang sangat luar biasa. Apakah ini membawa dampak? Di zaman internet atau zaman online ini juga banyak membawa dampak tadi positif, dan juga dampak negatifnya juga ada. Sekarang ojek itu sudah tergusur, angkutan umum mulai tergeser, ya kan? Digeser oleh ojek online misalnya, taksi online, bahkan perdagangan diganti dengan perdagangan online. Suatu saat pelan, lambat atau cepat, suatu saat ini juga akan membawa dampak yang lebih besar. Contoh, ketika kemarin trennya ke mall, ke toko ke toko-toko besar itu, mungkin nanti sebentar lagi ini bisa tergerus oleh perdagangan online. Kita mau beli apa saja cukup klik, sudah datang sendiri. Ini sebuah perubahan yang luar biasa dan begitu cepat. Dan teman-teman, tidak cukup sampai di situ. Nanti akan ada perubahan yang lebih besar lagi setelah ini. Kita akan berubah menuju zaman tenaga surya. Sekarang itu lagi diproduksi massal baterai dengan kekuatan tenaga surya, dengan kekuatan yang besar, sehingga nanti bisa menggantikan, misalnya untuk penerangan cukup pakai baterai, untuk mobil cukup pakai baterai, dan sebagainya. Ini lagi diproduksi massal, dan itu nanti bisa dibeli dengan mudah oleh masyarakat. Kalau ini nanti terjadi, maka nanti akan ada yang menepi juga. Efek negatifnya juga akan ada. Mungkin suatu saat nanti pom bensin, pom mini tidak diperlukan lagi, karena sudah pakai tenaga surya dengan kekuatan besar. Kalau sementara ini mungkin ada tenaga surya, itu belum diproduksi banyak dan kekuatannya mungkin masih sedikit. Tapi besok ini kekuatan dari baterai yang sedang diproduksi ini begitu besar, sehingga mobil cukup pakai baterai, penerangan cukup pakai baterai, sehingga togor listrik nanti kemungkinan sudah tidak ada lagi. Ini teman-teman, zaman begitu cepat berubah. Dampak positifnya sangat luar biasa, tapi dampak negatifnya juga ada. Coba bayangkan itu, ketika nanti tidak ada togor listrik, tidak ada pom bensin, tidak ada pom mini lagi, semuanya cukup pakai baterai yang bisa ditempel penerangan rumah di rumah, misalnya penerangan mobil cukup ditempel di mobil. Ini perubahan sangat luar biasa, dan itu akan terjadi. Tidak hanya itu, besok itu ada zaman plastik yang sekarang itu pakai tembaga, yang sekarang itu pakai logam, yang sekarang pakai besi dan sebagainya. Suatu saat nanti akan berubah menjadi plastik semua. Mobil tidak harus pakai baja,
tidak pakai besi, cukup pakai plastik semuanya kayak mobil-mobilan itu, dan itu bisa ditumpaki. Nah ini juga akan dampak ikutannya sangat besar. Nanti baja tidak laku lagi, berganti semuanya pakai plastik. Kayak mobil-mobilan itu cukup ditempeli mesin dengan modifikasi yang kecil, dikasih baterai, sudah jalan. Dan nanti itu juga bukan menjadi barang mewah lagi, karena itu bisa diproduksi massal oleh masyarakat. Oke teman-teman, sementara ini sistem ekonomi itu masih dikuasai oleh kapitalisme global. Yang menguasai ekonomi itu segelintir orang, tapi nanti akan ada masanya bahwa sistem ini akan ambruk dari kapitalis menjadi sistem ekonomi kerakyatan. Dan nanti mobil-mobil itu bisa diproduksi di desa-desa, di mana saja. Kaum kapitalis lambat laun akan minggir, dan masyarakat akan bergerak secara sistem ekonomi dengan sistem ekonomi kerakyatan. Nah, ini yang harus kita antisipasi ke depan. Itu setiap pergantian zaman itu diawali dengan semacam, kalau di wayang itu ada guru-guru, dulu ada perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, perang dunia ke-3, dan mungkin nanti ada perang dunia ke-4. Tapi perangnya pun sudah berganti, tidak pakai bambu runcing, tidak pakai senapan, tapi cukup pakai virus. Dan virus itu bisa lebih dahsyat daripada sekedar bom dan lain sebagainya. Kapan itu? Ya mungkin ini sudah dimulai. Kemarin kita dengar ada virus Mars, sekarang ada lagi virus Corona. Setelah ini nanti akan ada perubahan kiblat perekonomian dunia. Dulu Amerika, terus berganti Cina, dan besok akan ke Asia Tenggara, ke Indonesia, karena Indonesia itu negara yang sangat kaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.